penghinaan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu totalnya 10.350.000.000 dan ini diperuntukkan untuk 1.092 orang. Tapi dalam SM Mendagri yang ikut itu adalah 503 orang dan dibebankan kepada APBN Kemendagri. Jadi dari 10 miliar itu dibagi 1.092, kemudian hasilnya itu dikalikan 503. Jadi ketemu sekitar 4,7 miliar, di mana selisihnya itu ada 6,2 miliar. Dari awal juga tidak menggunakan aturan hukum yang sudah ada, secara nggak langsung juga sebetulnya berarti ada kerugian negara di situ gitu. Perusahaan ini bukan perusahaan orang biasa, karena ternyata setelah dicari yang mengendalikan perusahaan itu ternyata berhubungan dengan sebuah partai yang sekarang sedang berkuasa, yaitu Partai Gerindra. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. Retreat kepala daerah yang kemudian dilanjutkan di beberapa hari terakhir dengan wakil kepala daerah sudah selesai. Masyarakat berharap mereka yang sudah menjalani retreat memiliki visi yang lebih baik, visi yang lebih segar gitu kan, klaimnya begitu, tujuannya begitu. Namun ternyata kegiatan retreatnya itu sendiri masih menyisakan masalah. Koalisi Masyarakat Anti Korupsi beberapa hari lalu melaporkan masalah retreat ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, kalau laporannya kepada KPK tentu ini masalahnya berkaitan dengan indikasi korupsi. Nah, untuk membahas apa sih masalah korupsi yang dilaporkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil, kita akan mendiskusikannya dengan Erma Nuzulia. Mbak Erma ini adalah peneliti ICW yang juga salah satu bagian dari anggota Koalisi Masyarakat Anti Korupsi yang kemarin melaporkan kepada KPK bersama-sama dengan Uda Ferry Amsari dan teman-temannya yang lain. Kita sapa dulu Mbak Erma. Mbak Erma, apa kabar? Baik Mas Adnan, alhamdulillah. Kabar sehat ya? Sehat alhamdulillah. Oke, Mbak Erma, ini bisa dijelaskan nggak ke sahabat integritas, apa sih informasi yang tentu bisa disampaikan ya, karena mungkin ada beberapa data, informasi yang itu hanya bisa disampaikan kepada KPK, yang kemudian disampaikan kepada KPK sebagai masalah indikasi korupsi terkait dengan penyelenggaraan retreat kepala daerah dan wakil kepala daerah ini. Apa kira-kira gambaran besarnya, Erma? Oke, jadi memang kalau misalnya kita bicara soal dugaan tindak pidana korupsi ini berawal dari adanya surat edaran menteri gitu ya, yang beberapa waktu lalu itu sempat menghebohkan X. Nah, kalau misalnya dilihat dari surat edaran itu sendiri, sebetulnya memang ada beberapa indikasi atau kecurigaan dari teman-teman masyarakat gitu, terutama memang yang sering memperhatikan pemerintahan saat ini gitu. Nah, mungkin aku akan mulai dari cerita pertama kali itu ada surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 200.5/628/SJ yang intinya itu menyampaikan bahwa akan dilaksanakan kegiatan retret kepala daerah melibatkan 503 kepala daerah dan juga ada pembayaran yang harus dilakukan ke PT Lembah Tidar Indonesia. Nah, transfer dari dari kepala daerah ke PT LTI ini itu sejumlah Rp2.750.000 itu per hari dan per orang. Nah, pembebanan biaya ini juga diberikan ke APBD sebetulnya kalau dari surat edaran menteri ini. Itu dikeluarkan pada tanggal 11 Februari. Nah, 2 hari kemudian pada 13 Februari ada surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 200.5/692/SJ yang intinya menyatakan bahwa kegiatan retret ini dilakukan dengan APBN Mendagri di DIPA gitu. Oke, jadi kalau boleh Ya. kita coba kritisi surat edaran kedua ini merevisi surat edaran yang pertama gitu ya? Iya sejenis merevisi tetapi tidak menegasikan bahwa akan ada pengeluaran lain. Oke.
dari kegiatan ini gitu. Dan itu yang ditanggung oleh APBD, oleh pemerintah daerah? Iya. Oke. Iya, kemudian akhirnya, ada beberapa kepala daerah yang juga menyampaikan misalnya penerbangan dan, akomodasinya itu dibebankan ke APBD gitu. Oke. Jadi kalau kita rujuk ke Surat Edaran 628, di sini sudah ada nama PT Lembah Tidar Indonesia ya? Udah Sudah ada, Mas. disebutkan dan Mhm. kita belum tahu, PT ini, PT punya siapa, kenapa tiba-tiba muncul namanya di dalam surat edaran, bagaimana Iya, penunjukannya gitu ya, dan lain-lain. Oke, betul. kira-kira itu ya, yang Iya, kemudian muncul ya? betul, Lanjut Mas Adnan. Ernest, Nah, yang menarik ini, Mas Adnan, jadi masyarakat tuh semangat banget ya untuk mengulik PTLTI ini siapa, atau yang memiliki PTLTI ini siapa. Jadi kalau misalnya lihat dari akta perusahaan itu sendiri, sebetulnya PTLTI itu dimiliki oleh, beberapa partai gitu. Misalnya salah satunya bukan beberapa sih, malah semuanya sebetulnya. Semuanya itu dimiliki, oleh politisi kader ya? partai Gerindra. Iya, politisi gitu. Bukan bukan, sorry aku tegaskan bukan milik partai ya, Mhm. tapi milik politisi ya, yang Iya. kebetulan ada di partai tertentu gitu ya? Betul, betul. Nah, kemudian, dalam surat edaran ini juga itu, dijelaskan bahwa lokasi retret ini ada di, Glamping Borobudur International Golf di Magelang. Nah, pengelolanya itu adalah PT Jababeka. Nah, kalau kita lihat dalam surat edaran ini juga, itu sebetulnya retret ini dilakukan terhadap 34 orang gubernur, 380 bupati, dan juga 89, wali kota gitu, dengan total 503, kepala daerah gitu. Nah, wakil kepala daerah itu informasinya sih menyusul, cuma, belum belum tahu nih kelanjutan kalau misalnya retret kepala daerah seperti apa gitu. Nah, kemudian, ini yang tadi juga udah, Mmm. sempat saya singgung, SM Mendagri itu yang pertama itu dibebankan yang kedua, itu dibebankan kepada APBN Mendagri. Nah, kalau dari SM Mendagri yang pertama, itu perlu ada transfer 2.750.000 ke 2.700.000 iya, 750.000 per hari per orang ke PT Lembah Tidar Indonesia ini. Nah, namun memang tetap ada pengeluaran untuk APBD. Kemudian, koalisi itu juga, akhirnya mencari tahu nih, kalau misalnya di Dipa Kemendagri ini, anggarannya tuh berapa. Kalau misalnya dari Dipa Kemendagri di tahun 2024, itu pembinaan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu totalnya 10.350.000.000, dan ini diperuntukkan untuk 1.092 orang. Tapi dalam, SM Mendagri yang ikut itu adalah 503 orang dan dibebankan kepada APBN, Kemendagri gitu. Mhm. Nah, kemudian nih ada jumlah yang, apa ya, jumlah selisih gitu ya. Jadi kalau misalnya biaya akomodasi dan konsumsi versi, PT Lembah Tidar ini itu dihitung dari 2,750 tadi, dikalikan 503, dikalikan 8 orang, jadi sekitar 11 miliar. Sedangkan kalau alokasi anggaran versi DPSDM Kemendagri, ini dihitung berdasarkan, jadi dari 10 miliar itu dibagi 1.092, kemudian hasilnya itu dikalikan 503. Jadi, ketemu sekitar 4,7 miliar, di mana selisihnya itu ada 6,2 miliar gitu. Nah, kemudian di sini yang, juga ditemukan oleh, masyarakat gitu ya, bahwa memang, kepemilikan PTLT ini oleh, bukan dari partai tapi, politisi begitu. Yang pertama itu ada Muhammad Khair Prawiro, berjumlah 1,3 miliar kepemilikan sahamnya, kemudian Heru Irawanto, sejumlah 1,3 miliar juga, kemudian ada M. Triansyah Putra dan juga Oryza Santipan. Nah, kalau misalnya dari penjelasan yang agak, singkat tadi, itu sebetulnya kita bisa melihat ada setidaknya 4 aturan yang, dilanggar gitu ya dari serangkaian retret kegiatan kepala daerah ini, retret kepala daerah ini. Mhm. Dalam misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jadi kalau misalnya kita lihat dari pasal 373, sebetulnya pemerintah pusat itu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah itu kepada gubernur, dan ini ada di ayat 2. Jadi ayat 2 itu menyebutkan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, kabupaten atau kota.
Jadi sebetulnya Oke. tujuan dari kegiatan gitu, Mas. Jadi sebetulnya tujuan dari rekrut kepala daerah ini, kalau misalnya memang dilakukan oleh Mendagri, itu seharusnya hanya dilakukan terhadap gubernur, bukan kepala daerah yang di bawah gubernur. Kalau misalnya untuk pembinaan yang di bawah gubernur, itu harusnya dilakukan oleh gubernur itu sendiri. Nah, kemudian ada juga, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, ini tentang pengadaan barang dan jasa. Jadi kalau misalnya setiap kementerian ya, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, itu kalau mau, mengeluarkan dana untuk suatu kegiatan, itu tuh sebetulnya harus menggunakan, mekanisme pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam Perpres TBJ. Nah, kalau di Perpres TBJ ini sendiri, itu ada, beberapa ini ya, beberapa aturan ya, misalnya jenis pengadaannya apa, barang kah, jasa kah, gitu. Metodenya seperti apa, apakah tender, penunjukan langsung, pengadaan langsung, kemudian tata cara seperti apa, dan pelaku pengadaan barang dan jasanya itu siapa aja. Nah, kalau misalnya berkaca dari, kasus ini, sebetulnya koalisi itu kemarin memang tidak menemukan adanya rencana untuk rekrut kegiatan rekrut kepala daerah ini di, sirup LKPP atau di, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Setiap pengadaan yang mau dilakukan itu memang harus melalui sirup dulu, kemudian, dijelaskan metodenya apa, jenis pengadaannya apa, biayanya berapa, gitu. Nah, itu salah satu cara untuk menjamin tata kelola pemerintahan yang baik, gitu. Jadi masyarakat tuh bisa melihat dan, pemerintah tuh bisa akuntabel dan juga transparan, gitu. Ini Kalau sorry kemarin sorry Erma, iya ini yang tadi ya, kalau kita, mulai dari awal ketika keluar surat edaran Menteri Dalam iya Negeri dan memunculkan nama PT Lembah Tidar Indonesia. Nah ini, kita akan masuk ke yang Perpres ini ya, nomor 16 iya, tahun 2018. PT ini ada, ditunjuk, muncul namanya di dalam surat edaran, itu apakah lewat pengadaan apa enggak sih gitu ya? Itu kira-kira iya, yang, digali oleh, teman-teman koalisi ya? betul Oke betul. siap. Lanjut Dugaannya sih Herma. memang tidak ada ya. Oke, Iya, karena dugaannya tadi dari pelacakan teman-teman di sirupnya LKPP, di iya, LPSE-nya Kemendagri juga tidak muncul ya? tidak Kegiatan muncul. retret ya atau program Iya, retret misalnya. Oke. betul. Nah, jadi memang dugaannya sih, langsung dilakukan, penyediaan gitu ya, jadi nggak melewati proses-proses, apa namanya, yang diakui gitu, Mas Adnan. Oke. Nah, kemudian juga dari, apa namanya, dari dugaan kami juga, kalau misalnya, eee, kan kalau metode itu kan sebetulnya ada banyak ya, ada tender, ada e-purchasing, ada pengadaan langsung, penunjukan langsung. Nah, pertanyaannya kan apakah ya ini kan kegiatan retret kepala daerah gitu, kemudian, tanahnya juga milik, Akmil gitu, milik negara gitu. Kan berarti bisa melakukan penunjukan langsung atau misalnya pengadaan langsung gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya kan sebetulnya, kalau misalnya metode untuk penunjukan langsung, itu harus seperti apa sih gitu. Nah, kalau misalnya penunjukan langsung itu sebetulnya tetap harus ada rencana umum pengadaannya dan juga, dia itu ada beberapa kriteria misalnya untuk melaksanakan, komitmen internasional, kemudian, komitmen internasional yang dihadiri oleh presiden gitu ya. Kemudian misalnya memang hanya ada satu, apa namanya, penyedia yang bisa bisa menyuplai barang gitu atau melakukan jasa itu. Nah, kalau ini kan enggak, sebetulnya ada banyak begitu. Nah, karena ada banyak, eee, penyedia yang bisa, ikut dalam tender ini sebetulnya itu juga, mencederai atau, apa ya bahasanya, melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Undang-undang ini tentang larangan monopoli dan, praktik persaingan usaha tidak sehat ya. Nah, kalau misalnya di pasal 22 itu ada persekongkolan vertikal, di mana persekongkolan vertikal ini dilakukan dari, pelaku usaha dengan, pihak lain gitu. Nah, pihak lain ini bisa pemerintah, bisa, penyedia itu sendiri begitu. Nah, dengan adanya persekongkolan vertikal ini juga, itu sebetulnya memang, ada, dugaan keras juga bahwa ini, melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Nah, jadi kalau misalnya kita ngelihat dari, peraturan ini atau undang-undang ini, itu sebetulnya serangkaian perbuatan, dalam kegiatan retret ini, itu bisa diduga ada kolusinya atau permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antara penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. Nah, kemudian pertanyaan juga apakah ini merugikan masyarakat, apakah ini merugikan orang lain dan, atau negara gitu. Nah, sebetulnya kalau misalnya masalah merugikan ini kan ada banyak ya, pandangannya gitu. Apakah merugikan di sini merugikan secara, ekonomi atau finansial atau merugikan juga termasuk, dalam hak-hak yang dijamin dalam, undang-undang dasar gitu. Nah, kalau misalnya kita kan sebagai masyarakat itu, berwenang dan berhak untuk, bukan berwenang ya, berhak untuk mengetahui sebetulnya gimana sih pemerintah itu berjalan gitu, program-programnya tuh seperti apa sih, kemudian, uang yang kita bayarkan untuk pajak tuh untuk apa sih gitu. Nah, dengan tidak akuntabel dan transparannya kegiatan ini, maka sebetulnya masyarakat di sini juga rugi gitu, termasuk, karena dari awal, dari awal juga tidak menggunakan, aturan hukum yang, sudah ada, ya secara nggak langsung juga sebetulnya berarti ada kerugian negara di situ gitu. Hmm. Misalnya kayak yang seharusnya ternyata bisa keluar cuma, 9 M atau 8 M atau berapa, tapi malah jadi membengkak gitu. Nah itu yang memang, kemarin kami duga seperti itu gitu. Oke. Nah jadi mungkin itu dulu sih Mas Adnan, kalau Oke. dari kami gitu. Mbak Irma, kan kalau kita kembali ke beberapa data awal yang diperoleh, digali, dianalisis oleh teman-teman koalisi, itu kan yang menjadi, titik, tekannya adalah bahwa ada eksistensi sebuah perusahaan yang terlibat menyelenggarakan kegiatan retreat, tapi penunjukannya itu, dipertanyakan sekali. Apakah karena dia menggunakan, penunjukan langsung, apakah menggunakan metode pengadaan langsung, atau lewat e-purchasing atau e-katalog ya, atau macam-macam yang lain. Nah ini mestinya ada karena berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Dan Betul. itu ditanggung anggarannya dari APBN plus APBD. Tadi Mbak Irma menyebutkan APBD termasuk yang harus menanggung karena perjalanan dari daerah masing-masing kepala daerah ke lokasi di Magelang termasuk mungkin, penginapan sebelum sampai ke Magelang dan kepulangannya lagi itu memang ditanggung dari APBD gitu ya. Nah, uang yang sudah kadung ditransfer sebanyak 2.750.000 per orang itu, yang katanya akan ditransfer balik juga sampai hari ini belum ada informasinya gitu ya. Ya, Nah yang kedua yang, juga jadi catatan teman-teman koalisi, perusahaan ini bukan perusahaan orang biasa. Karena ternyata setelah dicari, background, entah komisaris, direksinya, yang, mengendalikan perusahaan itu ternyata berhubungan dengan, sebuah partai yang sekarang sedang berkuasa yaitu Partai Gerindra. Beberapa politisi yang berlatar belakang Gerindra itu yang kemudian memiliki ya, perusahaan ini. Itu yang, sebenarnya menjadi, catatan serius ya dari apa yang betul. dianalisis oleh teman-teman. Nah, apakah dari aspek lain juga sudah, mulai digali misalnya apakah ini merupakan bagian dari kerugian negara karena diketahui misalnya anggaran 10 miliar itu semestinya nggak sampai segitu deh, mestinya kalau dibuat tender, ada vendor lain yang masuk mungkin penawarannya bisa lebih turun, bisa mungkin separuhnya saja atau seperti apa? Itu apakah juga bagian dari diskusi yang dilakukan? Sebetulnya kalau misalnya dari koalisi sendiri itu kan tentu ada keterbatasan informasi ya, dalam artian, tentu kita gak mungkin nanyain satu-satu kepala daerahnya atau malah kita ke JPBK-nya gitu, mereka dapat uang berapa gitu. Nah memang tapi, kalau, yang jelas dari koalisi sendiri itu menilai, total dari anggaran
di Dipa Kemendagri itu yang jadikan kemarin dijadikan basis kerugian keuangan negara. Karena prosesnya itu tidak menggunakan ketentuan yang sudah ada, kemudian juga pembayarannya juga kita juga nggak tahu berapa, jadi ya kita menggunakan aspek itu. Walaupun memang harapannya dari penyelidik KPK atau dari KPK itu sendiri itu yang lebih proaktif gitu untuk mencari tahu nih kerugian keuangan negaranya berapa gitu. Oke. Lalu respon KPK-nya sendiri ketika disampaikan laporan ini seperti apa? Sebetulnya kemarin itu belum ada informasi atau tindak lanjut semacam verifikasi dari KPK tuh sebetulnya belum ada. Jadi memang kemarin ketika selesai melaporkan kemudian akan ditelaah begitu, dan kemarin juga jubir KPK baru menyampaikan ya akan kami telaah kalau misalnya ada data yang kurang dimintakan lagi ke pelapor dan lain sebagainya. Jadi respon KPK sih hanya sebatas itu, tapi belum ada respon yang berarti begitu. Oke, jadi ya itu respon formal ya, sesuai Ya. prosedur ya KPK menyampaikan hal itu. Nah, kalau dari Kemendagri sendiri apakah kemudian ada reaksi atas laporan ini? Sampai detik ini sih belum ada bukan verifikasi ya, belum ada respon dari Kemendagri ya terkait hal ini gitu. Dari misalnya mencoba mengontak Mengklarifikasi ya belum ada apa itu ya enggak klarifikasi, ya? belum ada dari Kemendagri. Soal intimidasi biasanya kan ini juga sering didapatkan ya kalau teman-teman Ya. koalisi masyarakat sipil melaporkan sesuatu yang melibatkan pejabat publik itu kemudian adalah beberapa indikasi adanya intimidasi. Ini juga nggak ada laporannya dari teman-teman? Belum ada sih, sejauh ini belum ada. Ya mudah-mudahan nggak ada ya, karena ini kan berdasarkan fakta ya yang dimiliki oleh teman-teman koalisi masyarakat sipil. Oke, Mbak Irma, terima kasih untuk penjelasannya atas laporan dari koalisi masyarakat sipil ke KPK beberapa hari lalu. Semoga kita bisa mendengar bahwa KPK bergerak menyelidiki, menggali lagi data-data yang disampaikan oleh teman-teman koalisi sehingga semakin terang siapa PT Tidar ini, kenapa dia ditunjuk, apa alasannya gitu ya. Itu kan yang kita pengen tahu dan kenapa juga harus berkaitan dengan orang-orang yang ada di Partai Gerindra, bukan orang-orang yang non partai yang mengelola IO secara profesional. Nah, itu kan hal-hal yang sebenarnya ingin kita tegaskan ya dari proses-proses yang sudah dilakukan oleh teman-teman di sana. Oke Erma, kalau begitu terima kasih untuk masukannya, catatannya, insight-nya. Demikian sahabat integritas, diskusi kita dengan Erma, wakil dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi yang kemarin melaporkan masalah retreat kepala daerah dan wakil kepala daerah di Magelang kepada KPK. Kita jumpa lagi di lain waktu, sampai jumpa.